Bro Aris, apa kabar? Hei, udah lama nih nggak ketemu. Berapa lama ya kita nggak Hah? ketemu ya? Berapa lama Iya, ya? Terakhir ketemu kapan tuh? Saya juga udah nggak terakhir ingat. ketemu, waduh, nggak tahu ya, nggak inget tuh, saking lamanya. 2 tahun ada kayaknya ya. Tapi kenangan masih ada nih. Hah? Pakaian yang kita pakai ini rekoleksi Komsos nih. Tahun Ya, 2018 kayaknya nih. ya, waktu kita ke Semarang. Semarang ya? Mm-mm. Ke Semarang. Warnanya kelihatan nih. Mana yang cucinya pakai rinso, mana yang cucinya pakai sabun colek. Halo Bro Aris, gimana kabarnya? Sehat-sehat aja? Ya, puji Tuhan sehat semua. Di rumah baik ya semuanya? Ya, sehat semua. Aduh, tapi ini pandemi ini tambah ganas nih, ngeri juga. Tambah menakutkan. Kantor aman nggak? Hah? Kantor aman nggak? Kantor, aduh, ya banyak juga yang kena. Oh iya, setiap kali ada yang sakit kita yang repot ya benar-benar ya. Nyari rumah Iya. sakit susah, nyari obat susah, nyari apa aja susah. Ya, sebisa mungkin kalau bisa kita bantu ya kita bantu. Betul. Nyari ruang oksigen aja susah, nyari tabung oksigen itu luar biasa. Iya. Kemarin saya dengar harga tabung oksigen yang kecil itu 6 juta sekarang. Yang kecil, apalagi gede. 6 juta yang kecil. Yang kecil? Kecil, karena saya mencarikan untuk satu teman itu di Paroki Cengkareng, dia sakit suami istri. Ya? Nggak ada. Jadi saya dapatkan satu orang, akhirnya bisa bantu dengan sewa. Itu lumayan lah. Makanya gimana ya, kadang-kala mau bantu itu benar-benar kali ini membantu juga susah gitu. Punya duit pun repot. Duit kayaknya nggak ada harganya ya. Kartu asuransi aja nggak bisa cari kamar rumah sakit itu mau bantu orang beberapa hari. Iya, semua rumah sakit juga penuh, kita juga. Jadi gimana ya? Kayaknya sekarang cuman bisa berdoa. Kayaknya gitu deh. Makanya hari ini kita bincang-bincang. Mungkin kita bisa bagikan sesuatu nih buat orang-orang yang mendengarkan rekaman kita ini, rekaman iseng 2 orang pensiunan begitu ya. Pensiunan. Betul. Ini kebetulan bro, kita nggak sadar ya pakai baju ini judulnya Hope ya, pengharapan ya. Apa yang mungkin kita bisa tawarkan sekarang, apakah mungkin ada pengharapan di tengah pandemi? Ada pengharapan nggak sih sebenarnya? Nah untuk itu kita hari ini coba mengulas teks kitab suci ya. Saya akan mengajak supaya hari ini kita berdua membahas mengenai kitab Yoel. Kitab Yoel, kitab Nabi kecil. Nah, Yoel itu seorang nabi yang yang menghadapi 2 bencana. Bencananya sifatnya nasional. Yang pertama itu bencana hama belalang. Belalangnya datang menyerbu, menghancurkan tanah sampai tandus. Jadi hasil pangan, hasil tani semua gagal panen. Yang pertama ya. Yang kedua, kekeringan yang dahsyat sampai dilambangkan seperti nyala api. Pokoknya kering. Kita bisa bayangkan ya. Semua pohon-pohonan mati, sumber pangan untuk masyarakat Yahudi itu benar-benar terancam. Nah, sekarang kita baca saja ya kitabnya. Coba bro. Cocok nih, kitabnya cocok nggak sama dengan situasi? Itu yang mau kita cari hari ini, kira-kira cocok apa enggak gitu ya, kita lihat. Kalau udah ada bro, tolong buka kitab Yoel, bab 1 ayat 4. Bab 1 ayat 4. Tolong bab 1 ayat 4 ya, kitab Yoel bab 1 ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Yes, luar biasa. Jadi saling makan dia. Oh iya, dan kalau kita lihat rupanya datangnya bencana hama belalang ini 4 gelombang ya, 4 gelombang. Saya jadi teringat sekarang sebetulnya yang paling parah itu adalah varian virus COVID Delta ya, varian Delta. Itu kan varian keempat sebetulnya, sudah Alpha, ada Beta, ada Gamma, ada Delta gitu. Nah, coba kalau kita baca sekarang ayat ini, apa yang ditinggalkan varian Alpha telah dimakan oleh varian Beta. Apa yang ditinggalkan oleh varian Beta telah dimakan varian Gamma.
Dan apa yang ditinggalkan oleh varian Gamma telah dimakan oleh varian Delta. Dan varian Delta ini paling sadis kan, belalang pelahap. Langsung begitu. Semua disikat ya sama dia. Oh, kalau kita lihat mirip-mirip nih ada ya, mirip-mirip ya. Bahkan loh Jakarta dan di Indonesia ini bisa lebih parah dari masanya Yoel karena ada virus ETA. Saya dengar kan, udah virus yang kelima. Saya takut suatu saat ada varian Omega ya, Omega itu yang terakhir berarti, aduh hancur deh pada saat itu. Nah, lebih dari kitab Yoel dong. Lebih benar. Yang lucu, apa dampak dari dua bencana nasional ini bagi bangsa Yahudi? Pertama, belalang menghancurkan hasil panen. Ditambah lagi dengan kekeringan. Yang jelas, pertama kali hidup masyarakat susah karena sumber pangannya habis. Ya kan? Yeah. Yang kedua, bukan hanya pangan itu bukan hanya hasil panen ya dari sumber-sumber nabati gitu. Tetapi begitu rumput kering semua, ternak juga mati. Berarti kambing, domba, lembu, sapi, kerbau mati semua. Jadi selain dampak sumber-sumber pangan nabati maupun hewani untuk masyarakat, ada satu hal lagi yang mengancam. Apa yang mengancam itu? Coba bro baca bab 1 ayat 13. Bab 1 ayat 13. Ayat 13. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah. Hai para imam, merataplah. Hai para pelayan, mesbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung. Hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Tuh, dikatakan apa? Ditahan dari bait Allah, rumah Allah, kurban sajian, kurban curahan. Nah, kalau mempersembahkan kurban kan pakai hasil pangan, bro. Ya, kalau kurban sajian itu kan gandum sama zaitun, minyak zaitun. Kalau kurban curahan, anggur. Kalau kurban bakaran, ya ternak, sapi, lembu, kerbau, domba, kambing, burung, dan lain-lain. Nah, ini nggak ada semua. Artinya, keinginan umat Yahudi untuk beribadah kepada Allah pun terhambat. Kita ngalamin nggak sekarang, aku tanya? Kayak kita sekarang, susah. Kan, persis mau beribadah juga susah. Aduh, kadang-kadang saya pikir saya rindu sekali ya. Dulu waktu masih jadi sekretaris BPH, saya mengalami masa-masa yang melelahkan tapi membahagiakan. Trihari suci. Gimana harus mengurus umat yang datang membludak ke gereja sampai nyiapin kursi di setiap ruangan yang ada di lapangan gereja supaya umat bisa beribadah. Tapi trihari suci 2 tahun terakhir ini apa yang terjadi? Tahun lalu nggak boleh sama sekali ibadat. Tahun ini ibadat terbatas. Saya aja nggak lengkap trihari sucinya, kan kita harus giliran. Nah sekarang saya tanya makanya, apa yang terjadi di depan mata Yoel ini, kira-kira pas nggak sih sebetulnya dengan kondisi di Indonesia, terutama kondisi di kota Jakarta ini? Pas kan? Udah sama kayak ternyata ya. Lebih parah bahkan. Lebih parah. Maka hari ini akan kita coba renungkan apa sebetulnya yang menjadi solusi yang ditawarkan oleh Nabi menghadapi 2 bencana ini. Nah, Bro Haris, tolong baca bab 2 ayat 15 sampai dengan 17. Yoel bab 2 ayat 15 sampai 17. Sampai 17. Tiuplah sangkakala di Sion. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka.
Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Sang nabi itu menawarkan hanya satu solusi, nggak ada solusi lain. Solusi dari sang nabi kita sudah tahu ya, dari bacaan ayat 3 ayat yang tadi kamu bacakan, yaitu pertobatan. Pertobatannya itu sifatnya massal, berjamaah. Ya? Berjamaah, perkumpulan raya dikatakan, berjamaah ya. Siapa saja yang harus datang, itu seluruh orang, seluruh bangsa. Mulai dari orang-orang tua, bahkan sampai anak-anak, bahkan anak yang menyusui, balita ikut. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan juga harus ikut. Lupakan malam pengantin, lupakan bulan madu. Berarti menurut Yoel ini kondisi darurat. Kondisi darurat yang mengharuskan pertobatan yang segera dan sifatnya serentak. Lalu siapa lagi yang harus tidak dilupakan? Imam dan pelayan-pelayan Tuhan. Itu harus. Maka sebetulnya ya, kita, tadi kan kamu yang ngomong sendiri kan, kayaknya kalau lagi gini, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengandalkan Tuhan. Dan satu cara yang ditawarkan oleh Nabi Yoel adalah pertobatan yang sifatnya berjamaah. Siapa yang menjadi pemimpin dari pertobatan ini? Nomor satu, tua-tua. Tua-tua itu pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa. Ya. Mungkin di kasusnya kita, presiden, gubernur, dan lain-lain begitu. Ya. Yang kedua, imam-imam dan pelayan-pelayan Tuhan. Gereja, itu juga harus di depan. Para tokoh agama semua. Para tokoh agama harus bahu-membahu. Ini bukan persoalan satu unit saja dalam masyarakat, tapi ini persoalan seluruh lapisan masyarakat. Lalu semua harus ikut, ya, dari yang paling tua sampai yang paling kecil, dari yang wanita, laki-laki, semua harus ikut. Maka kita jangan katakan sekarang, kalau dulu ya, kan ada aturan. Sebetulnya di WHO ada aturan yang mengatakan bahwa anak-anak di bawah 2 tahun kalau tidak salah, tidak diwajibkan memakai masker misalnya. Sekarang kita lihat tuh, varian Delta itu justru banyak menyerang anak-anak. Saya udah temukan 2 kali ini. Bayi umur 1,5 tahun dan 2 tahun ini kena varian Delta. Nah berarti sekarang ya, kita itu harus menjadi masyarakat yang taat, harus menjadi umat yang taat. Misalnya, kalau presiden dan gubernur menetapkan PPKM mikro darurat, ya kita harus ikuti. Meskipun tentu saja dampaknya ada ya, usaha jadi susah, repot, bosen di rumah, tetap harus kita lakukan. Apa yang dikatakan gereja juga kita harus ikuti. Kalau gereja katakan, oke, ibadah sementara online saja, yang offline ditunda, kita harus ikut. Meskipun sebetulnya semua ingin segera ya menerima tubuh dan darah Kristus secara langsung begitu ya. Tapi ya untuk sementara kita harus menahan diri. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ada hope yang kita tulis gede-gede di dada kita? Apakah ada pengharapan atau tidak gitu ya? Nah Bro Haris, tolong baca bab 2 ayat 23 sampai 25. Bab 2 ayat 23 sampai 25 ya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirimkan ke antara kamu. Oke. Ada pengharapan nggak bro? Menurut sang Nabi? Ada. Karena dikatakan Allah akan memulihkan gitu. Ketika memulihkan kita lihat kekeringan diganti dengan hujan, ya. Lalu paceklik gagal panen diganti dengan tempat pengirikan yang penuh dengan gandum, tempat pemerasan yang kelimpahan dengan anggur.
Jadi pengharapan itu ada. Kita pikir ya, selama pandemi ini seluruh dunia usaha, hampir seluruh dunia usaha itu kan terkena dampak. Ya. Susah kan, terkena dampak. Tetapi andai kata kita mau bertobat, Tuhan itu berjanji sebetulnya kerugian kita akan dipulihkan. Bahkan ada janji yang sangat manis, Coba bro baca bab 3 ayat 18. Bab 3 ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan, dan akan membasahi lembah Sitim. Wes, mantep ya. Pakai gaya bahasanya benar-benar cantik banget. Gunung-gunung meniriskan anggur baru, bukit-bukit mengalirkan susu. Wes, mantep. Sungai-sungai atau mata air akan terbit. Jadi sebetulnya semua masalah ini bisa teratasi kalau manusia itu mau bertobat dan mengandalkan Tuhan. Maka kalau kita lihat nih, background kita sekarang kita lihat ya. Ada 2 gambar di background kita itu. Yang pertama gambar virus corona kan ya. Seperti saya katakan sudah bermutasi dari alfa, beta, gamma, delta, dan sekarang eta. Tapi di sebelah kanan itu ada burung merpati ya, lambang Roh Kudus. Lalu kita lihat ada 2 tangan yang tenadah begini. Membuktikan sebetulnya bahwa kita itu akan mampu mengalahkan pandemi corona ini apabila kita mengandalkan Allah. Dan cara mengandalkan Allah adalah bagaimana kita bisa bertobat secara berjamaah. Berjamaah itu siapa? Segala lapisan masyarakat dipimpin oleh pemimpin bangsa dan pemimpin religius dari masing-masing agama yang ada di Indonesia. Saya narik napas nih memang. Karena berpikir berapa lama ya kita harus berada di dalam kondisi sesulit ini. Kan 1 tahun lebih loh ya. Lebih ya, 1 tahun lebih dan bisa. Saya itu kadang-kadang terakhir mengatakan bahwa orang itu sampai berkata, mungkin suatu saat kita akan hidup berdampingan dengan virus ini. Tapi bisa saya bayangkan ya, kalau hidup berdampingan dengan virus ini lalu gereja itu dibatasi, di Lukas itu hanya 180 umat misalnya, dan hanya sekali misa begitu. Lalu kita kerja juga dengan kapasitas mungkin nanti dibatasi hanya 50%. Juga bertanya, kalau perut anak-anak dan istri di rumah boleh nggak ya diisinya cuma 50%? Nggak bisa kan? Sekolah anak bisa nggak dibayar 50%? Bagaimana? Kadang-kadang pesimis banget, tapi Tuhan itu menjanjikan jangan takut, aku akan pulihkan, katanya, pulihkan. Jadi kita ruginya 50%, tapi kalau mengandalkan Allah, Tuhan akan pulihkan nanti 200%. Amin ya. Amin. Tapi dari ayat yang tadi itu dengan kondisi real yang kita hadapin sekarang nih, itu yang tadi kita disuruh bertobat, yang bab 2 ayat 15 sampai 17 itu kan. Ya nggak usah jauh-jauh deh dari diri kita sendiri aja ya. Sekarang kita suruh ibadah online. Kadang-kadang juga ibadah online saking keenakan juga ya online. Bisa sambil ngapain kita misa itu. Kayaknya juga susah kita itu melakukan pertobatan yang model-model kayak gitu ya. Jadi kayaknya dari baca ayat tadi itu saya merasa, waduh, kayaknya kita nggak ngapa-ngapain ini. Makanya misa online cuman menjalankan kewajiban ya. Betul. Kayaknya nggak ada satu gerakan dalam diri. Betul. Kita loh, begitu baca ini saya baru, waduh, berarti saya nggak ngapa-ngapain dong ya. Padahal pertobatan yang diusulkan adalah pertobatan berjamaah. Berjamaah, dan kita harus menyeluruh kan, sebelum sampai kepada pengharapan yang akan ada nanti kan ya. Betul. Ya itu dia, tadi saya bilang kita cuma bisa berdoa untuk saat ini. Betul. Tapi ternyata berdoa aja nggak cukup kalau lihat ayat yang tadi ya. Bro, saya itu kan berada di beberapa grup ya, dengan beberapa kelompok kitab suci. Dan beberapa murid-murid saya itu sudah berkata pada saya begini,
Doa itu katanya sudah tidak mempan bagi dia sekarang. Baca kitab suci sudah tidak ada lagi keinginan. Setiap hari dia cuma bisa tidur, tengah malam bangun, lalu memikirkan dan ketakutan. Besok siapa lagi katanya yang bakal kena virus COVID. Iya, betul. Betul kan ya? Itu suatu kerisauan yang benar-benar sangat manusiawi gitu. Akan tetapi ya dalam kondisi ini memang tidak ada cara lain. Dan kamu itu dari awal sudah mengatakan hanya bisa berdoa. Mungkin yang perlu kita perbaiki sekarang adalah mungkin cara berdoa kita salah. Karena doa kita jarang pertobatan, tapi permohonan ya kan. Manusiawinya begitu keluar tuh. Tuhan jangan sampai gaji dipotong. Nah itu kan selalu kan. Tapi pertobatannya Tuhan, saya hari ini males ikut misa online, nggak pernah itu muncul. Itu dia. Dan saya juga melihat giliran suruh misa offline juga kayaknya aduh itu lagi kayaknya susah banget gitu. Saya melihat juga yang misa online bro ya, kan kita kan setiap hari minggu ini kan sebagai orang Komsos melihat gitu viewers ya. Dari 400 turun 300 turun. Belakangan makin dikit loh. Makin dilihatin gitu. Makanya saya pikir-pikir benar kali ya kata murid-murid saya. Saya udah nggak bisa mengandalkan doa lagi, nggak bisa mengandalkan kitab suci lagi. Gitu. Iya. Padahal Yoel itu nggak ngasih solusi yang lain. Yoel kan nggak ngasih solusi kamu tidur tengah malam bangun ya gitu dan ketakutan nggak ada. Dia nggak ngasih solusi seperti itu. Lalu kalau kita lihat juga benar waktu misa offline juga beberapa wilayah dan lingkungan itu kesulitan gitu, mencari umat yang mau ikut misa offline ya karena mereka masih ketakutan. Ya. Kesulitan-kesulitan itu nyata, saya lihat begitu, akan tetapi ya memang itu yang harus kita lewati, itu yang harus kita lebih banyak ya daripada pertobatan kita kayaknya. banyak teman-teman kita sekarang nggak usah teman kantor, nggak usah teman dekat, kalau dengar saudara sendiri kena aja kita udah kayaknya takutnya tuh minta ampun gitu. Dulu bro, waktu awal kali pandemi ini berkecamuk, saya berkata begini, jauh di Cina, berapa ribu kilometer dari Jakarta, ya kan? Nanti pindah ke Italia dan lainnya masih jauh. Sekarang mah tetangga, sepupu, teman kerja, orang-orang yang paling dekat. Orang yang kita kenal makin banyak yang kenal. Sampai kadang-kadang kita bertanya, sekuat-kuatnya daya tahan tubuh kita, sekali-kali bisa loh. Bukan mustahil kan, dan sangat mungkin kita itu terkena. Makanya ya mungkin inilah yang bisa kita tawarkan ya kepada semua orang ya, kepada teman-teman kita juga, terutama teman-teman yang seiman gitu, supaya benar-benar pada saat ini semakin mengandalkan Tuhan, dan terutama cara mengandalkan Tuhannya adalah bertobat ya. Bertobat, jangan merasa dulu nyaman ya, online, makin males, makin surut, tapi justru sekarang harus semakin gencar begitu upaya doa dan upaya permohonan kita kepada Allah. Ya, cuman itu aja. Doa aja, saya baru sadar hari ini doa aja nggak cukup. Saya belum bertobat ternyata. Betul. Pertobatannya itu nggak ada kita. Itu yang mesti kita perbaiki. Mungkin nanti kita bisa usulkan kepada pastor parokia untuk menyelenggarakan ibadat tobat secara massal gitu. Kan kalau sakramen pertobatannya agak sedikit sulit ya sekarang ya, karena harus tatap muka begitu dan belum diizinkan. Tapi kan ibadat online, ibadat tobatnya mungkin boleh. Siapa tahu misalnya Tuhan mendengarkannya dari sekian miliar umat Katolik di dunia. Tuhan mendengarkan doa 9.000 umat Katolik di Paroki Sunter gitu ya. Ya. Kemarin udah mulai itu ada saat hening. Terus iya benar. Hari Minggu ini ada doa dari rumah ya. Iya di TKRI tadi ya. Itulah mulai dari situ. Iya, dan gerakan-gerakan itu juga. Tapi jangan cuma jadi gerakan, tapi umatnya memang benar-benar ikut begitu. Benar. Iya. Jadi yang kemarin berasa belum ikut saat hening, hari ini jam 2 tadi ya. Jam 2 tadi kalau masalah ya, doa dari rumah itu dan lain-lain. Ya, begitulah. Tapi bro sehat aja kan ya? Puji Tuhan sehat.
Kita tunggu aja saat dimana kita nanti bisa berjumpa lagi. Habis dulu kan seminggu berapa kali ketemu ente. 2 tahun nggak ketemu begitu ya. 2 tahun nggak ketemu. Untung bajunya masih jadi saksi. Ketemu takut ya. Iya sih, takut. Sebetulnya bukan takut juga ketularan, tapi takut menularkan. Sekarang kan nggak tahu siapa yang menularkan siapa. Ya bisa jadi saya OT. Sama-sama nggak enak sama orang-orang dekat kita gitu. Betul, itu mengerikan. Ya sudahlah, kita saling mendoakan saja, bro ya. Ya. Oke. Thank you. Sampai jumpa lagi ya. Salam sehat. Ya. Jangan lupa bertobat. Terus ya.